Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa ala alihi abad. Qadara Allah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain al-akhirah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa la yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiina wal khashi'at wal mutasadiqina wal mutasadiqat was saimina was saimat wal 'abidina furujahum wal 'abidat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirati 'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yushrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka bi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ma'asyiral hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmatnya. Di samping nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat yang terbesar, Allah berikan taufik kepada kita yaitu kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kemampuan untuk kita bisa hadir di majelis taklim ini. Kemampuan yang Allah berikan kita baca duduk di taman daripada taman surga. Jadi majelis taklim ini bagaimana kita ketahui adalah taman surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga dan aktivitas kita, amalan-amalan kita, amalan ahli surga, dan juga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat ini, bermanfaat juga untuk keluarga kita, anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Tadi telah kita bacakan masih di dalam mukaddimah kitab namanya Tazkiratul Haramiyah. Nah, terjemahnya adalah fikih dan tasawuf wanita muslimah. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini turun para orang musyrik dikatakan, apakah dikatakan orang musyrik yang lebih beruntung? Apakah orang-orang yang ahli ibadah, qanitun ana alaih, yang beribadah berdiri di tengah malam, sajidan qa'iman, yang mereka sujud dan berdiri yaitu untuk sholat, yahdharul akhirata, dan mereka takut terhadap
Sesungguhnya orang yang berkaya Allah Subhanahu wa taala yang ingat atau orang yang berakal itu adalah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Dan ini diantaranya perbandingan antara akhirat. Orang-orang musyrik yang mereka seolah-olah mereka yang beruntung. Mungkin orang musyrik dia lebih kaya, mungkin lebih punya dunia ini. Orang-orang yang beriman mungkin anggap butuh dari apa-apa. Tetap orang yang beriman dinamakan ulul albab, orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu adalah dia pasti menentukan memilih yang benar. Sedangkan perbandingan akhirat dengan dunia itu jauh luar biasa, sudah ada bandingannya. Dibandingkan akhirat dengan dunia, akhirat itu ya kekal. Dunia ini sementara jelas. Keindahan akhirat luar biasa. Dan baca dilintaskan dengan hatinya kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencatat sifat surga itu mala ayat wala udhun sami'at wala khatir ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah dijingok oleh mata, dan pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Berarti luar biasa keindahan. Mungkin kita sifatkan surga itu model orang kita bayangkan, tidak akan seperti itu dah. Lebih lagi pasti. Makanya orang beriman itu orang berakal. Contoh kita kenapa di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sedang menyebut ulul albab. Sini ayat terkatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang ingat itu ngambil pelajaran dari adalah orang-orang yang punya akal. Jadi orang yang berilmu dan berilmu tidak ada sama. Makanya orang yang tahu itu adalah orang yang berakal. Kita juga contohnya. Bagaimana orang beriman itu adalah orang yang berakal. Kalau seandainya aduh Injil tawaran ini sering diumpamakan ini para ulama, para sahih dalam mengumpamakan ini dengan bahasa gitu. Kalau misalnya dulu Injil tawaran itu, kau pilihlah ini rumah, si kau rumah, mbaklah kau rumah rumahnya, misalnya, pula rumah dari kayu misalnya, yang lama. Ini beda kau, lalu semua banyak istana megah, besar misalnya, luas, luar biasa. Kau pinjami selama seminggu atau selama sebulan kau pinjami. Milih mana lah kira-kira kalau bakar? Milih mana? Rumah burung. Kiwong kalau rumah rumah kedai yang menjadi hijau, gitu. Nah kalau seandainya kalau ada rumah yang ketika ditawar itu, ayo pernah sampai yang istana ini deh, dia bilang aku sebulan. Aku kita kantor rumah ini, kita akan datang ke rumah ini lolo. Kalau misalnya itu kan yang kawan kita, ini kawan kita sebelah yang ditawari. Ini ada rumah, di daerah kau, nah itu yang bagus itu atau villa atau istana itu kau sebulan situ. Itu agak sebulan, karena ini kawan itu ditawarkan. Kemudian kawan itu tadi milih istana sebulan, gitu. Aku istana itu sebulan. Kita pasti akan ngomong, lolo ini, dia rumah itu punya kau dewe. Kan itu gitu, kita ada dia loh. Kalau seandainya ada kawan kita tawarinnya terbalik, tawarinnya ada ngomong ini istana beda kalau rumah bu ini sebulan kalau tidak. Kalau dia pilih rumah bu, apa kita ngomong dari ini? Ibu kalau tawaran dari catatan, apa yang pilih? Ini istana beda
ini rumah guru di sebelah. Milih mana? Milih? Ya, milih istana. Kalau seandainya ada guru yang milih rumah guru, apa yang dikatakan? Bukan lolo. Kalau yang tadi itu lolo masih. Kalau ini gilo. Ya lagas katanya. Pinjau rumah bagus, rumah guru sebulan. Ini tidak bagus, tidak berakal. Namanya gilo. Pasti kita yang ngomong gilo, stres ini. Pinjau rumah bagus bela, tapi dia nak milih rumah guru walaupun sebulan. Bagi orang tidak bagus. Nah itulah kita antara dunia dan akhirat. Akhirat itu megah selama-lamanya. Dunia ini sementara. Jadi kalau ada orang di dunia meninggalkan akhirat, maka orang tidak berakal. Makanya orang beriman itu orang berakal. Sebuntu-buntu dia di dunia ini, buntu saros, tapi dia beriman. Berapa lama dia di dunia ini? Habisnya dia akan masuk surga selama-lamanya. Maka orang beriman itu orang berakal. Cuma kadar akalnya itu dalam beda-beda. Ada yang kadang-kadang kepengen nak mampir di neraka dulu, ada apa-apa. Itu yang nasihat. Nah kepengen mampir di neraka. Kalau baca jangan mampir lagi, langsunglah surga. Makanya kalau majlis taklim ini banyak godaannya. Kita pergi sini mampir dulu, mampir sini lagi. Tidak usah nak juga kita ke sini lah. Majlis taklim taman surga. Tidak usahlah nunggu yang lain-lainnya. Jadi kita belajar di sini, inilah namanya taman surga. Kayak surga, kayak daerah. Jadi ini kita namanya nabung untuk akhirat. Nah, jadi itu alhamdulillah kita termasuk yang berakal karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, malaikat, dan juga kitab yang lain, dan juga di hari kiamat beriman juga dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menyatakan tidak akan sama dua yang mengetahui dan yang tidak mengetahui tidak akan sama. Jadi kita ini supaya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita di akhirat kepada orang beriman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ini orang-orang yang hebat. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang Islam laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan perempuan, al qanitina wal qanitat. Jadi sama juga dari Allah SWT dan betina sama. Islam beriman taat kepada Allah SWT, yang laki-laki dan perempuan, wassadiqina wassadiqat, yang membenarkan Allah SWT, membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, laki-laki dan perempuan, wassabirina wassabirat, orang-orang yang sabar, juga laki-laki dan perempuan. Sama begitu dengan orang laki-laki dituntut sabar, juga betina dengan sabar. Kemudian wal khasiyina wal khasiyat, orang-orang yang khusyuk, laki-laki juga dan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang galak bersedekah, juga laki-laki dan perempuan. Wassalimina wassalimat, orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan. Sama kedudukannya. Wal hafizina furujahum wa hafizat, laki-laki yang menjaga kehormatannya dan juga perempuan yang menjaga kehormatannya. Wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat, dan orang-orang yang berzikir, laki-laki dan perempuan yang berzikir yang banyak.
diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah lana dan jina. Apa dia yang Allah janjikan? Adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan bagi mereka itu adalah pengampunan dan pahala yang besar. Ini Allah janjikan itu. Mudah-mudahan itu termasuk golongan Islam. Alhamdulillah kita sudah termasuk muslimin wal muslimah, wal mu'minin wal mu'minat sudah termasuk, wal qanitat wal qanitin wal qanitat, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk. Mudah-mudahan kita termasuk kan taat, yang benar-benar khusyuk, yang galak sedekah, galak puasa, menjaga kehormatan kita dan berzikir. Ini sifat-sifat yang harus kita tempuh jalan. Jadi ini harus untuk taat. Bagaimana untuk taat? Makanya harus dengan ilmu. Ilmu itu adalah wasilah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu akan mulia, karena ilmu itu adalah jalan untuk kita mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilatun ila taqwa. Kata ilmu itu adalah sebagai wasilah untuk kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu kan hanya sekadar omongan. Nenek ayu ngomong ayo penting takwa. Omongan ini ayu banyak seolah-olah benar, tapi mengandung ada gacun di dalam. Contoh misalnya, kadang-kadang ngomong ayat penting itu nih takwa di sisi Allah. Tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Yang mana takwa? Yang takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ayo untuk aku majlis taklim kita yang penting takwa. Dia tidak memang takwa kalau dia tidak berilmu. Dia tidak tahu tentang bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya dia beribadah. Dia tidak tahu misalnya mana larangan Allah yang mana boleh. Yang mana dia takwa? Takwa itu harus menjalankan perintah Allah. Dasar ilmu sudah takwa. Jadi jangan sampai ngomong yang penting takwa tapi tidak galak dia mencari jalan untuk menuju takwa. Yang penting betul takwa. Kadang-kadang dia tidak menghormati orang lain dengan alasan takwa. Contoh misalnya, seorang ulama dia dihormati harus orang berilmu. Kenapa? Ilmuannya warisan dari Nabi Muhammad SAW. Hormati sahabat Nabi, keluarga Nabi. Hormati ini kadang-kadang tidak galak menghormati, tapi alasannya yang penting takwa. Tapi dia tidak menjalankan perintah Allah. Allah anjurkan, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menghormati ulama, menghormati keluarga Nabi, menghormati sahabat Nabi. Itu ciri orang yang bertakwa. Kalau mau sekadar ngomong takwa tapi tidak berjalan anjuran Rasulullah SAW, itu hanya sekadar omongan, bukan takwa. Sebenarnya dia itu merendahkan yang lain dengan nama takwa. Kemudian juga baru-baru ini berkenaan dengan masalah jilbab. Jelas jilbab itu wajib, karena salah jilbab mewajibkan untuk aurat. Nah, akhir kagum. Jadi saya dapat Fatimah Zahra radhiyallahu anha itu baju itu selembar itu lah pakainya. Jadi beliau itu jahil ampal di mana-mana, berusaha untuk menutup ya Allah. Bahkan saya dapat Fatimah Zahra pada saat ingat kematian ketika jenazah, saya dapat nangis ketika pada saat ditanya salah seorang yang dekat dengan Sayyidah Fatimah, kenapa nangis? Aku sedih, memang kalau aku meninggalkan dia. Sedangkan pada saat meninggal itu kayak kapan dijimoan, lengkuk badan, kan dia kapan dulu ngawal jenazah itu, dia kan ditutup. Langsung jenazah ya, lucu ya, kan kejimoan lah. Sayyidah Fatimah sedih, sudah meninggal, sedikit kan. Kata yang tadi yang dia asli itu Afrika, dikatakan kalau bukan sama dulu aku meninggal itu makin tutup, makin tutup. Maka saya Fatimah akhirnya berwasiat kalau aku meninggal lagi itu begitu. Maka
sampai sekarang begitu tetap begitu. Ia tidak kejimoan itu saking saya dapat di mata sarap tidak ada kejimoan badan. Ini contoh kita, contoh betina itu bukan yang lainnya. Contoh betina itu anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh umat Islam, bukan lain. Nah contoh itu, dak galak pakai jilbab dak yang penting mendap di rumah. Kadang-kadang menanya Ustaz, boleh tak saat kita memakai pakaian seksi untuk laki? Alasannya kan itu untuk laki. Ya tak apa-apa pakai pakaian seksi untuk laki. Yang namanya untuk laki itu dibeli. Kalau sudah dijangkau bukan untuk laki lagi, untuk laki, untuk siapa, yang tengok dia untuk dia. Ini alasan mereka kan untuk laki. Boleh tak Ustaz bergaya untuk laki? Boleh, tapi dia bergaya untuk kondangan, kan untuk laki. Jadi kalau untuk laki tidak apa-apa. Makanya kalau misalnya udah ganti zaman dulu mana tuh, kadang-kadang ngomong itu gitu mana tuh zaman dulu apa mau bicara-bicara dengan timbal-balik lah. Zaman dulu tuh mendek gua tanya dengan tua masih di Galado di orang Galado ya nanya dengan tua untuk ini mana dulu itu kayak ngomong masalah cara ada kati cara dulu itu nanya dulu ada mana yang jelas ngomong dulu itu mendek tidak banyak kan betul. Jadi kalau ada di rumah terserah kamu modal mana. Kalau di situ misalnya cuma ada lakinya itu sekarang. Nah pakaian seksi tadi jadi jangan dianjurkan untuk itu dengan laki. Tapi kalau sudah ada orang lain harus betul. Kalau sudah betul beda lagi kan itu. Kalau di rumah dan jadi masalah pakaiannya beda. Dulu ternyata juga kalau mereka betul juga terpaksa karena setahu dulu yang belanja melana. Belum belajar lah, jangan itu. Zaman dulu belum ada listrik. Jam 5 lah sepi mana ada peliharaan di jalan. Ada peliharaan, mana ada orang tergelap. Di rumah, kata ya semakin ada mainan jual model segala macam. Mana ada? Dulu waktu belum ada listrik. Jam 5 lah ada di rumah. Makanya dulu jam 5 maghrib yang lama dilakukan di musola di masjid yang betina di rumah Majayasi Lotul Hada menyanyi mana ada lagi yang di jalan yang luar biasa gaminya paling gani yang di seluruh Indonesia Majelis Taklim sepi di jalan kan gami lagi semoga maghrib Indonesia. Jadi kalau ini mau jangan akhirnya mau udah kata itu mana sih jika berjalan anu di perlu kata penyama itu yang mereka terdesak maki saya Ustaz yang ini cerita dulu kan maki saya di bodoh di ini di jima emato itu nah anda tahu kan tua tahu jadi jangan beralasan dulu tuh tak kata Ustaz mau kita ada iya lah bodoh tak kata itu dan jangan dia betul tidak lagi saya bodoh aja. Mata dia untuk masih berusaha. Jadi jangan alasan menunggu lebih hebat. Jadi kalau nak contoh kita bukan sekarang ini dia contoh kita adalah dahulu yang mereka mungkin bisa dapat di mata sahabat. Kalau ada yang perlu ibadah wajib segala macam ini, Al-Quran itu jelaskan masalah itu. Cuma beda pendapat ulama tentang mengakibat kisah awal itu. Yang jelas kalau misalnya apa, uang dahulu nyatakan kenapa dahulu habis waktunya. Biasanya itu kalau siapa nanti itu ada habis waktunya. Jadi kalau alasan dulu jemaah mereka itu adalah contohnya saya dapat masalah tidak ada budaya rumah itu bahwa
Jadi nak pakai cadar tidak terserah. Yang jelas jangan sampai kita ini metu membuka aurat. Paling ada hasil dapat ulama, gai dan pelapar. Jadi anjuran untuk betina metu itu dari rumah. Walaupun mungkin majlis taklim, nak kondangan, nak kenal. Kira-kira pakaian kita ini pantas untuk kita sholat. Kita pantas untuk sholat itulah adalah. Kalau dulu itu makan kaki, nama nutup auratnya ada kecingoan. Ini yang aurat. Jadi jangan sekalian maupun wajib kalau alhamdulillah kita apalagi yang ada mencari apa dia sebagai hari para hijab sedunia. Tahu ini bahaya. Jadi ujung-ujungnya kayak ada hari berzina sedunia. Aku bilang tadi kayak belok ganti. Kita taat kepada Allah dari mulai kita balik sampai kita meninggal. Ganti hari yang kita lewat. Meninggalkan maksiat dari balik sampai kita meninggal. Ganti namanya hari yang namanya boleh maksiat tidak boleh. Kalau kita tergelincir maksiat, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat kita minta ampun. Wajib yang kita tinggalkan, cepat-cepat kita tunaikan kita tolong. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan omongan-omongan yang sekarang ini ada dulu masalah jilbab ini ngomong ke, cadar yati dulu, baru badan. Memang hati itu bagus kita jago. Tapi hati yang bersih itu tandanya zahir kita bersih. Yang penting kita jadi orang baik. Sholat penting baik. Tidak sholat sudah tidak baik dia namanya. Tidak menutup aurat tidak baik, tidak taat kepada Allah. Memang yang dinamakan dia hatinya bersih. Jadi kalau seandainya hati wong itu bersih, pasti zahirnya itu bersih, bagus. Itu kalau dikatakan oleh Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Imam Haddad menyatakan man da'at sifat saribatu wa qad kharabat alaniyatu faqad da'ikata. Barang siapa yang ngaku hatinya bersih, zahirnya berantakan, itu pendusta. Kata Imam Haddad. Ngomong yang hati bersih untuk aurat dan tidak, itu bohong. Ngomong kena bersih penting jadi baik sholat tidak, bohong itu. Karena orang yang hati bersih pasti dia rajin, dia ibadah. Hatinya bersih pasti dia taat kepada Allah SWT, itu sudah pasti. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan omongan-omongan yang macam-macam itu. Kemudian ayat yang berikutnya yang tadi dibaca surat Mumtahanah ayat 12. Allah SWT ya Nabi, wahai Nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Itu juga bagaimana Allah SWT menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipanggil dengan nama. Tidak pernah Rasulullah SAW itu dipanggil dengan ya Muhammad. Kalau Nabi lain dipanggil dengan nama ya Adam, ya Musa. Tapi Nabi Muhammad SAW Allah beliaukan dan dipanggil dengan ya Ibu Nabi, ya Allah Rasul. Ini panggilan kemuliaan. Wahai Nabi, kata Allah SWT. Idza ja'akal mu'minat, kalau sekali dapat perempuan yang beriman, mu'minat, yubayyinaka ala alla yusyrikna billah syai'an. Kalau datang seorang yang beriman, yang dia berjanji, berjanji bahwa dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wala yasrikna, tidak mencuri, wala yasrina, tidak berzina, wala yatunna auladahunna, tidak membunuh anak-anak mereka. Karena dulu banyak
urusan yang baik. Yang tadina baina aydihinna wa arjulihinna wa yasina ka bil ma'ruf. Ya, kalau mereka dikatakan senantiasa menjaga kaki mereka, tidak mendurhakai hal-hal yang baik. Pakai kaki mereka tidak melakukan hal yang baik. Fabayinna, maka baiklah dia. Itu terima perjanjian. Jadi kalau orang beriman tidak pernah Muhammad SAW, terima perjanjian, baiklah dia. Kemudian doakan dia. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wastaghfir lahunna, mintakan ampun untuk mereka. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kaum perempuan yang beriman. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang datang, tidak akan menunjukkan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dia berjanji untuk buat baik, maka terima perjanjian dan doakan mereka, minta pengampunan itu. Ini kemuliaan untuk orang-orang yang beriman, perempuan khusus. Ini khusus untuk perempuan ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan perempuan ini, Allah Subhanahu wa taala akan derajat. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa betina ini kamu lain, ada namanya emansipasi wanita yang mengangkat derajat harkat martabat kaum wanita perempuan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu tidak kaji letih begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai bagaimana menghargai seorang ibu, menghargai anak, tidak boleh menggunakan anak perempuan, tidak boleh. Itu diangkat derajatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sembarangan. Ini yang aku, yang aku mengangkat dan mencintai kaum perempuan. Dijago, makanya dengan adanya Allah menutup Allah itu dijago. Bukan orang menghina, bukan mengekang, dijago. Jadi bahasa lain. Kalau dibebaskan segala macam itu justru menghinakan kaum perempuan. Sekarang banyak bahasa yang mengangkat, padahal menghinakan. Islam menjago perempuan itu di rumah dengan anak-anak, mendidik anak-anak. Yang diwajibkan memberi nafkah pada anak. Dia akan melakukan keluar rumah anak. Mau betina akhirnya di rumah. Jadi mulia namanya bukan apa? Dicegah. Cuma kalau betina ini yang bermain nafkah, kan sama. Maka dia mau betina itu akal agak kecil bapaknya. Tidak buat banyak baking. Tapi kalau begawe luar biasa. Makanya kalau dibalik urusan ini kacau. Kalau betina mau perlu baking, yang duit pening pala bolangan, atau di rumah pening dia lah. Mau betina itu begawe luar biasa. Masak, basuhan, urus anak ini berikan yang kuat nih. Bolangan tak kuat. Duduklah di rumah ini. Saya itu kaya, tak kuat. Tapi tidak kuat, begawe dia kuat. Tapi untuk berpikir tidak kuat. Bolangan kuat. Banyak kecil-kecil masih nyengih. Walaupun buntu masih nyengih. Itu lanang masih kuat untuk berpikir. Itu beda. Makanya Islam ini sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sudah bagus. Nah, makanya bersyukur kita sekarang ini kita baca menggali ilmu. Maka di antara betina bahwa itu di dalam untuk menuntut ilmu yang wajib. Terutama memang ada di tangan betina lah jadi untuk anak-anak. Mungkin kita tidak baca mengharapkan pendidikan yang di luar. Tapi di umat Islam masih punya yang dinamakan madrasah, yang tidak baca di butik-butik lain, madrasah di rumah kita ada. Ciptakan madrasah di rumah kita ada. Dengan kita melakukan sholat di rumah, ibu melakukan sholat di rumah, di anak itu sudah belajar. Dia akan bertanya yang paling tidak dia ibu, itu dibacakan. Kalau sudah di rumah ada sholat, segala macam, siapa lagi ngaji kau? Nah, itulah yang pertama kali yang mendidik anak ini. Madrasah yang pertama adalah seorang ibu yang ngajari ngomong, yang ngajari adalah ibu yang ngajari. Itu madrasah. Makanya kita buat di rumah-rumah kita begitu di madrasah. Tempat bagaimana kita jengokkan anak kita untuk kita sholat, ajar mereka sholat. Walaupun misalnya lagi gerakannya sudah
daripada dengan omongan. Karena anak itu pandangannya itu lebih dituruti daripada pendengar. Kalau seandainya dia nyingok lain, dengar lain, yang lebih dia turuti adalah yang dijingok. Itu sudah pasti. Makanya kita banyak kali bisa nonton tinggi, cepat pengaruhnya dengan anak. Makanya kalau misalnya kita jingok kan anak-anak kita sholat, beribadah, kita baca Quran, begitu, otomatis ini nyingok itu akan ditirunya. Dia juga akan melok aja. Itu pengaruhnya sangat besar. Makanya orang ibu itu dia sholat itu di rumah untuk memberikan pendidikan kepada anak di situ di antara. Kenapa ladang sholatnya di luar, di masjid, di musola, tidak di rumah? Di antara pengaruhnya adalah biar anak-anaknya nyingok bagaimana sholat. Ini sholat, ini wudhu, ini sujud, ini duduk sujud, tahiyat. Dia tahu itu adalah pelajaran yang diberikan seorang ibu kepada anaknya. Jadi bukan hanya pahala udah baca kami dapat pahala untuk ke masjid, musola. Justru ketika sholat di rumah itu lebih besar pahala. Di antaranya kita dipaedai ketika anak dari kecil nyingok ibunya sholat itu dengan jadi anaknya. Yang pertama kali ternyata dijingok oleh anak dari sholat, ibunya melakukan gerakan sholat. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berkah Allah SWT sampai ke segala ajar kita dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini masih dalam masalah mukadimah. Ini belum masuk bab pelajaran ini. Jadi masih motivasi di dalam mukadimah al-Mu'allif sebelum Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menjelaskan tentang masalah bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan ini dan bagaimana perhatian di dalam syariat ini, perhatian terhadap muslimah itu orang-orang perempuan. Jadi kita ini memang khusus dipelajari itu kalau perempuan yang berusaha mengajar kitab ini. Mudah-mudahan kita termasuk juga dapat faedah dari Hadramut. Memang ini tempat majelis ini almarhum pada saat belum lebih tempat di tanah ini belum ada cerita yang di Ustaz Ali bisa segera cerita tentang apa mimpi. Makanya kita ini pasti akan yang ditarik di Hadramut saja. Almarhum pada saat itu ke arahnya lo dari sini makanya ya lo ini kan masih belum punya almarhum pas bukaan nyingok di sini nih cari hadom nyingok di hadom. Beliau cerita dah lama dari situ baru dia beli. Nah ternyata memang tempat ini bersambungnya ke keilmuan. Dan ilmu sana tarik sana adalah tempat ilmu. Jadi ini ada syarat bahwa dalam sebelum ini ternyata sekarang sudah memang majelis taklim luar biasa di tempat ini, ilmu yang luar biasa dan kitab-kitab juga kita baca kitab-kitab yang dari Hadramut sana. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkat dan berkata insyaallah itu bukan syarat bagi kita berkumpul di majelis taklim ini kama kedatangan surga. Insyaallah kita berkumpul kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan ada yang bertanya? Jadi kalau misalnya untuk bertanya misalnya ada masalah-masalah apa kayak tulis bayar, kemudian berkata macam mungkin ada waktu untuk menjawab pertanyaan yang sudah bisa ditulis dan juga anjuran dengan kadar kalau balik jauh kira-kira kalau terlambat sholat asar yang guna mengalah sholat dulu asar di sini yang balik jauh agak sini lah tidak bisa kira-kira ini kadang-kadang jalan ini tidak baca kitab. Nah, aku tidak tahunya macet yang di rumah maghrib. Kalau malah sholat walaupun memang majelis itu dulu memang siap ini. Dia surilah di rumah, tapi bila dia hati kita bisa di rumah, mesti sudah sampai, bisa punya laki. Dia lakinya balik,
bininya sudah ada di